Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini, kami akan membawakan materi tentang metode pengujian perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 14, yang mana di pertama ada Heru Rozikin dengan ekor NIM 0069, ada Rehan Ramadan Hamzah dengan ekor NIM 005, ada saya sendiri Nabila Tira dengan ekor NIM 012, ada Al-Qadri dengan ekor NIM 052, dan Amartio Pasaribu dengan ekor NIM 079. Langsung saja kepada materi yang pertama. Di sini ada metode pengujian perangkat lunak fungsional. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin dan sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada uji unit, yang fungsinya untuk menguji setiap komponen atau unit perangkat lunak secara terpisah untuk memastikan bahwa setiap unit berfungsi dengan benar. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap komponen perangkat lunak seperti fungsi atau modul beroperasi sebagaimana mestinya, mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan atau cacat pada tingkat unit. Yang kedua ada uji integrasi. Fungsinya untuk menguji bagaimana komponen-komponen perangkat lunak berinteraksi satu sama lain untuk memastikan bahwa komponen-komponen tersebut dapat bekerja bersama secara efektif. Tujuannya untuk mendeteksi masalah integrasi, kesalahan antarmuka, dan konflik yang mungkin timbul saat komponen-komponen digabungkan. Memastikan bahwa integrasi antar komponen berjalan dengan baik. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga ada uji sistem. Fungsinya itu menguji keseluruhan sistem perangkat lunak untuk memverifikasi apakah sistem tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, adapun tujuannya itu memeriksa apakah sistem secara keseluruhan berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan harapan, mengidentifikasi masalah fungsionalitas yang mungkin muncul pada sistem. Nah, yang keempat itu uji penerima pengguna dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Adapun tujuannya untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna akhir dan memenuhi kebutuhan pengguna serta harapan mereka. Memvalidasi kesesuaian antara perangkat lunak dan kebutuhan bisnis pengguna. Selanjutnya itu yang bagian kelima itu pengujian perangkat lunak berdasarkan umur. Pengujian ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu anak-anak dan remaja. Nah, fokusnya pada antarmuka pengguna UI UX-nya, menguji seberapa intuitif dan mudah digunakan antarmuka pengguna untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja dapat dengan mudah berinteraksi dengan aplikasi. Selanjutnya, dewasa hingga tengah, menguji semua fitur aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sebagaimana diharapkan oleh sekelompok pengguna ini. Mengukur responsivitas dan kinerja aplikasi dengan beban pengguna yang moderat mencerminkan pengguna sehari-hari oleh orang dewasa muda. Yang ketiga itu ada usia tengah hingga lanjut usia. Menguji aplikasi untuk memastikan bahwa orang-orang dewasa dengan berbagai kemampuan, termasuk penglihatan dan pendengaran yang menurun, dapat mengakses dengan menggunakan aplikasi tanpa hambatan. Menguji aplikasi ini untuk memastikan kendalanya dalam situasi pengguna jangka panjang, mengingat bahwa orang dewasa mungkin menggunakan aplikasi ini secara teratur. Selanjutnya akan dibawakan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengujian perangkat lunak non-fungsional, yang dimana metode ini ialah pendekatan untuk menguji berbagai aspek dari perangkat lunak selain dari bagaimana perangkat lunak tersebut berfungsi secara dasar atau secara fungsional. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perangkat lunak mampu memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Ini mencakup aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, keandalan, kompatibilitas, dan aspek-aspek lainnya yang mempengaruhi pengalaman pengguna, serta dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan harapan tanpa mengalami kegagalan atau crash yang serius dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, dalam metode pengujian perangkat lunak non-fungsional ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada uji kinerja atau performance testing, di mana fungsi uji kinerja ini untuk menguji responsivitas, stabilitas, dan efisiensi perangkat lunak dalam berbagai situasi seperti jumlah pengguna yang banyak atau beban kerja yang tinggi. Tujuannya yaitu untuk mengukur kinerja perangkat lunak dalam situasi yang berbeda dan mengidentifikasi masalah kinerja. Memastikan bahwa perangkat lunak dapat beroperasi secara efisien dan merespon dengan baik. Lalu yang kedua adalah uji keamanan atau security testing, yang dimana fungsinya yaitu untuk menguji perangkat lunak untuk memastikan bahwa data dan sistem aman dari ancaman keamanan seperti serangan, peretasan, dan malware. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan perangkat lunak, melindungi data dan sistem dari serangan dan kebocoran informasi. Sekian penjelasan saya mengenai metode pengujian perangkat lunak non-fungsional untuk jenis uji kinerja dan uji keamanan. Untuk jenis yang lain akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai metode pengujian perangkat lunak non-fungsional yang ketiga, yaitu uji keterandalan atau reliability testing, di mana fungsinya itu untuk menguji keandalan perangkat lunak dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin menyebabkan kegagalan sistem atau kegagalan selama periode waktu tertentu. Nah, tujuannya yaitu memastikan bahwa perangkat lunak dapat beroperasi secara konsisten tanpa kegagalan yang serius dan dapat diandalkan oleh pengguna. Dengan melakukan uji ini, pengembang dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial yang dapat mengganggu pengguna, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna terhadap perangkat lunak tersebut. Nah, yang keempat itu uji kompatibilitas atau compatibility testing, di mana fungsinya itu menguji sejauh mana perangkat lunak dapat berjalan di berbagai lingkungan, perangkat keras, sistem operasi, dan perangkat lunak lainnya. Tujuannya yaitu memastikan bahwa perangkat lunak dapat beroperasi dengan baik di berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat mencapai audiens yang lebih luas dan dapat berfungsi tanpa masalah pada berbagai perangkat yang digunakan oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah uji ketersediaan atau availability testing, yang berfungsi menguji ketersediaan sistem dan perangkat lunak dalam berbagai situasi, termasuk situasi darurat dan pemulihan setelah kegagalan, yang bertujuan memastikan bahwa sistem perangkat lunak tersedia saat diperlukan dan dapat pulih dengan cepat setelah kegagalan. Nah, yang terakhir adalah uji ketahanan atau resilience testing, yang berfungsi menguji sejauh mana perangkat lunak dapat mengatasi kegagalan sistem atau kejadian tak terduga dan tetap berfungsi dengan benar, yang bertujuan mengidentifikasi dan mengatasi potensi kelemahan yang dapat menyebabkan gangguan operasional saat terjadi kejadian tak terduga atau kegagalan sistem. Nah, jadi kesimpulannya, pengujian perangkat lunak menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas dan keandalan sistem secara keseluruhan. Dengan menggunakan berbagai metode pengujian yang telah dijelaskan sebelumnya, tim pengembang dapat meminimalkan risiko, meningkatkan pengalaman pengguna, serta memastikan keamanan perangkat lunak. Jadi, pengujian bukan sekedar aktivitas pembuktian, tetapi juga membantu mengidentifikasi masalah potensial, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengurangi risiko yang terkait dengan kegagalan perangkat lunak. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.